nafas Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah, lanjutkanlah apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Jamah setiap hati, berbicaralah secara pribadi dalam setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu menegur kami. Mari Roh Kudus, nyatakan segala perkara, bukakan semua rahasia yang terselubung. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami, hidupkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Gembala, tim pengembalaan dan semua. Tidak kebetulan saya ada di tempat ini. Terjadi miscommunication antara saya dan Pak Kris. Iya. Tapi tidak apa-apa. Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Hanya ini kali pertama saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ya. Saya Heinze Kopstan. Saya tim penatua dari Makassar, GBI Rock Makassar bersama Pak Jonathan, Pak Ibu Ina, terus Pak Robert. Pak Robert yang sering ke sini ya, Pak Hans juga ya. Oke. Nah, saya pernah tinggal lama di Palu waktu kecil. Ya, saya lupa di mana, tapi yang terakhir itu saya tinggal di Maesa sini waktu kecil ya. Orang tua saya datang di sini, bekerja di sini, lalu kemudian saya dari Luwuk dikirim by pesawat, ya, dititip di pramugari untuk tiba di sini. Adik-adik saya tiga-tiganya lahir di Kota Palu, hanya saya yang lahir di Luwuk, ya. Tapi kali ini saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, haleluya. Nah, bulan ini kita berbicara tentang suffering for the king. Ya, kita hidup menderita bagi raja. Tadi pagi saya sudah menyampaikan tentang hal ini, tapi coba kita akan memperdalam kembali tentang suffering for the king ini. Ada sebuah lagu yang kita pernah dengar atau kita sering nyanyikan. Lagunya berkata begini. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, thou hast thought to say, it is well with my soul. Pernah dengar lagu ini? Coba nyanyikan. It is well with my soul, it is well with my soul. When sorrow like a river, ketika penderitaan itu datang bagaikan sungai, wow, menerpa setiap kehidupan yang ada. Karena penderitaan itu dia datang tanpa diundang, dia pergi tanpa permisi, betul kan? Siapa saja bisa kena penderitaan, menderita, siapa saja. Dan dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dengan penderitaan. Ataukah ada di tempat ini yang tidak pernah menderita selama umur hidupnya? Ada? Kalau ada tolong angkat tangan. Haleluya, berarti Bapak Ibu dan saya pernah mengalami banyak penderitaan, betul kan? Ya, banyak. Penderitaan bisa disebabkan oleh berbagai hal. Tetapi ada satu, kenapa saya nyanyikan lagu ini. Lagu ini judulnya It Is Well. Lirik daripada lagu ini, itu diambil dari pengalaman hidup seorang Horatio.
G. Spafford. Ya, Horatio ini mengalami banyak penderitaan dalam kehidupannya. Siapa Horatio ini? Horatio ini adalah seorang pengacara, dia seorang pengusaha yang sukses. Tapi kemudian banyak mengalami penderitaan. Tahun 1870, anak pertamanya, putra satu-satunya, meninggal karena demam berdarah. 1871, rumah dan semua istrinya, propertinya semuanya terbakar habis. Dia menderita banyak kerugian, dia terpuruk. Ya, bahkan bukan hanya itu saja. Lalu tahun 1873 ketika istri dan anak-anaknya berlayar, ya mereka pergi, saya lupa dari Inggris ke Amerika atau Amerika ke Inggris, tiba-tiba di tengah-tengah kapal itu karam. 4 anaknya meninggal, istrinya selamat. Lalu ketika itu kemudian ketika dia pergi ke mengunjungi istrinya, dia kemudian menuliskan lirik lagu ini. It is well with my soul. Itu semua baik bagi jiwaku. Dia menderita, tapi kemudian dia berkata, itu baik bagi jiwaku. Kenapa? Karena di tengah-tengah penderitaan, dia menemukan tujuan hidupnya. Di tengah-tengah penderitaan, dia melihat ada kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, dia berespon yang benar terhadap penderitaan itu. Karena memang benar firman Tuhan katakan, Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10 berkata begini. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan apa? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi firman Tuhan katakan bahwa selama kehidupan kita, apalagi kita sudah mencapai usia 70 dan 80 tahun. Kalau kita kuat, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Maksudnya begini, selama kehidupan kita, apa yang kita capai sampai hari ini, kita mencapainya dengan kesusahan dan penderitaan. Betul kan? Kita menikmati apa yang kita capai dari penderitaan dan kesusahan. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan kita berbangga karena itu. Jangan kita berbangga karena apa yang telah kita capai. Karena semuanya ditandai oleh kesusahan, ditandai oleh penderitaan. Jangan kita menyombongkan apa yang kita capai. Ini karena usaha saya, ini karena kemampuan saya, ini karena siapa saya. Jangan kita banggakan itu semua, kedudukan kita, kekayaan kita, apa yang telah kita capai, posisi kita hari ini. Karena itu semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Dan tidak ada satupun dari kita yang akan membawa itu sampai setelah kita bangkit nantinya. Iya kan? Kita akan meninggalkannya di mana? Pada waktu kita tutup mata di muka bumi ini. Dan siapa yang menikmatinya? Kita tidak tahu. Iya kan? Kita tidak tahu siapa yang menikmatinya. Bisa istri kita, bisa anak-anak kita, bisa orang lain yang menikmati. Kita sudah berusaha, susah payah, tapi kemudian menjadi sia-sia. Karena kita tidak akan menikmatinya sampai kekekalan. Amin. Amin. Karena itu jangan sombong kata firman Tuhan. Jangan kita bangga, jangan kita menyombongkan kehidupan kita. Karena hari ini kita dihormati, besok kita akan dilupakan. Hari ini kita dihormati, besok kita akan dikucilkan. Hari ini kita berjaya, tapi besok kita akan dibully. Bisa saja terjadi kehidupan seperti itu. Kita sudah melihat banyak contohnya. Ada orang yang sangat dihormati, tapi coba lihat kasusnya hari ini. Satu dunia membuli dia. Iya kan? Saya nggak usah sebutkan namanya. Ya, Bapak Ibu sudah tahu. Tapi apa yang kita capai? Kita selalu, kehidupan kita selalu ditemani oleh kesusahan dan penderitaan. Tetapi di tengah-tengah itu respon kita akan menentukan
Respon kita bagi penderitaan itu akan sangat-sangat menentukan. Apakah kita berespon benar atau kita berespon buruk. Kalau kita berespon benar, maka kita akan seperti Horasio tadi, yang kemudian akan menemukan tujuan Allah dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita berespon buruk, maka kita akan selalu bisa menyalahkan Tuhan, dan kita akan tidak menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ya, coba kita lihat Mazmur 119 ayat 67 sampai 68. Mazmur 119 ayat 67 sampai 68. Situ dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Bahkan di terjemahan yang lain dikatakan begini, sebelum aku menderita, aku tersesat. Jadi, kalau kita tidak menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kesesatan. Kita akan mengalami penyimpangan yang ada. Nah, tujuan Tuhan akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang berkenan, kehidupan yang layak di hadapan Sang Raja. Penderitaan akan mengarahkan kita kepada, kalau kita berespon yang benar, kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak berespon yang benar, maka kita akan hidup dalam kesia-siaan. Sia-sia. Sia-sia berbicara kekosongan. Kekosongan berbicara kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Hidup yang kosong, hidup yang hampa. Karena itu, dalam kerajaan Allah, penderitaan adalah hal yang wajar, hal yang harus kita alami, supaya kita tidak menyimpang, kita tidak tersesat. Kok bukan berkat? Kok bukan berkat? Ini dia, berkat bisa membawa kita kepada penyimpangan. Oh ya, siapa bilang berkat tidak bisa membawa kita kepada penyimpangan? Dulu berdoa minta berkat, setelah diberkati, tidak cari Tuhan, menyimpang. Setelah diberkati, tidak mengerti kehendak dan maksud tujuan Tuhan memberkati kita, menyimpang. Apa itu penyimpangan? Penyimpangan adalah dosa. Oh ya? Apa itu dosa? Dosa adalah menyimpang dari tujuan Allah. Dosa bukan berbuat kejahatan, tapi dosa adalah penyelewengan, penyimpangan, pemberontakan dari tujuan Allah. Itu dosa. Dan ketika kita menyimpang, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dihasilkan dari penyimpangan itu. Kita akan melakukan kejahatan. Kita akan melakukan berbagai-bagai hal yang seperti percabulan, hawa nafsu, penipuan, dan lain-lain. Itu akibat dosa, akibat dari penyimpangan dari tujuan Allah. Itu dosa. Ya, itu dosa. Jadi dosa tidak seperti yang kita kenal. Oh, kalau dia berzina itu dosa. Itu akibat dari dosa. Buah dari dosa. Apa buah dari dosa? Melakukan keinginan daging. Itu buah dari dosa. Aha. Nah, jadi kalau kita tidak menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita, berarti yang kita lakukan adalah tujuan yang sebaliknya. Tujuan siapa? Tujuan iblis. Dosa berarti kita menyimpang dari tujuan Allah dan kemudian berada dalam perbudakan si jahat. Itu dosa. Ya, menyimpang dari tujuan Allah. Apa tujuan Allah dalam kehidupan kita? Lewat penderitaan, Tuhan ingin mengingatkan kita akan tujuannya. Tujuan untuk apa? Tujuan keserupaan. Dan dalam keserupaan kita memerintah bersama Yesus. Amin.
Ini tujuan Allah dalam kehidupan manusia. Bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan manusia begitu saja untuk memenuhi bumi. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia untuk menyembah Dia. Karena penyembahan itu nanti. Ya, kata menyembah itu tidak ditemukan pada awal. Tapi kata menyembah itu ditemukan ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak. Ishak bertanya kepada bapaknya Abraham, "Bapak, kemana kita akan pergi?" "Kita akan sembahyang." Tapi Tuhan menciptakan manusia, ada maksud dan tujuannya. Kejadian 1 ayat 26, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa." Apa tujuan Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia? Ada orang yang hanya mementingkan berkuasanya tanpa melihat keserupaan. Ada yang hanya melihat keserupaan tanpa memperhatikan berkuasa. Coba kita lihat. Kalau hanya mementingkan keserupaan, maka dia hanya akan berurusan dengan soal-soal rohani saja. Dia hanya mementingkan doa puasa, apalagi doa semalam suntuk, apalagi semua hal-hal yang rohani, tetapi lupa ada tugas dan tanggung jawab berkuasa atau memerintah. Ini namanya kalau kita hanya memikirkan hal-hal yang rohani, itu berarti kita lari dari tanggung jawab kita. Escapism teologi, lari dari tanggung jawab. Escape, lari, melarikan diri. Hanya memikirkan sorga. Supaya hidup ini kalau mati tutup mata masuk mana? Sorga. Tapi lupa, apakah sorga menjadi tujuan kita? Apakah sorga jadi tujuan kehidupan kita? Siapa di sini yang kalau mau mati tutup mata di bumi, buka mata di sorga? Kenapa Pak? Angkat tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Sorga bukan tempat manusia. Apa? Sorga bukan tempatnya siapa? Allah. Sorga adalah tempat kediaman Allah, bukan kediaman manusia. Jadi kalau manusia mati, bukan di sorga. Loh, ini pengajaran dari mana lagi nih Pak? Baca kitab suci, doa tiap hari. Ini pengajaran kitab suci, Alkitab kita. Bahwa manusia tidak diciptakan di sorga. Manusia tidak pernah memiliki sorga. Manusia diciptakan di bumi. Manusia hidup di bumi. Manusia bekerja berusaha di bumi. Manusia tinggal di bumi. Karena itu manusia tidak pernah kehilangan sorga. Karena manusia tidak pernah memiliki sorga. Jadi Pak, kalau selama ini saya diajar, kalau mati masuk, gimana itu Pak? Gimana itu kira-kira Pak Kris? Tempat kita bukan di sorga, tempat kita di bumi. Tapi kan ada ayatnya, aku akan kembali kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Bapa atau sorga? Menyiapkan tempat. Apakah ini permanen atau tidak? Ini Pak Hece datang ngajar, ada di Pak Kris. Tempat kita adalah langit dan
bumi baru. Dalam kekekalan. Bersama siapa? Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus. Baca Alkitab kita. Baca sungguh-sungguh. Iya Pak, memang kita akan sebentar saja singgah di sorga. Tidak tinggal permanen di sana. Nanti kita akan turun memerintah dalam 1000 tahun. Baru kemana? Baru kemudian masuk ke langit dan bumi baru. Memerintah bersama Raja kita. Jadi sorga itu, makanya kalau kita hanya memikirkan sorga, kita akan melupakan tugas dan tanggung jawab kita di bumi ini. Hanya pikir sorga kan? Sorga, oh tempat yang indah. Senang, senang selalu senang. Oh belakang langit biru, ada mahkotaku, sorga. Apalagi, oh Yerusalem, kota mulia. Ingat, Wahyu bilang, Yerusalem baru akan turun ke langit dan bumi baru. Bukan di sorga, langit dan bumi baru. Yerusalem adalah gambaran sorga, tempat kediaman Allah. Akan turun ke langit dan bumi baru bersama-sama manusia. Sorga turun, kita maunya naik ke sorga. Padahal Wahyu bilang sorga turun, ke mana? Ke langit dan bumi baru. Nah, mereka lupa akan tugas dan tanggung jawabnya kalau hanya pikir sorga. Bagian yang kedua, ada kala aja kita hanya memikirkan tentang kekuasaan. Kan firman Tuhan katakan supaya kita berkuasa tadi. Tapi berkuasa atas apa? Nah ini dia, berkuasa atau memerintah, kemudian menyimpang, bukan lagi atas ciptaan Tuhan. Coba tampilkan Kejadian 1 ayat 26. Bukan lagi atas ciptaan Tuhan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Tapi kemudian manusia ingin menguasai manusia yang lain. Ingin mendominasi manusia yang lain. Ingin memperbudak manusia yang lain. Tapi sebenarnya pengertian berkuasa atau memerintah di sini. Yang pertama, melayani. Seorang pemerintah harus melayani. Yesus berkata, yang mau jadi lebih besar harus jadi hamba. Harus melayani. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkuasa, melayani. Melayani sesama. Tidak ada seorang raja di muka bumi ini yang melayani orang lain sampai membasuh kaki murid-muridnya. Siapa itu? Siapa dia? Yesus. Raja-raja memerintah dengan tangan besi. Tapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Kalau sang raja turun ke bumi ini untuk melayani, apatah kita warga kerajaan? Amin. Amin. So, kata berkuasa memerintah, pengertiannya yang pertama, melayani. Yang kedua, kata berkuasa memerintah, yang kedua adalah mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kelola apa yang Tuhan percayakan. Jadi kita harus mengelola apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita? Bumi ini. Iya kan? Manusia ditempatkan di mana? Di bumi ini. Manusia makan dari mana? Hasil bumi kan? Karena itu kelola bumi ini dengan apa? Dengan berkat yang Tuhan telah berikan. Seringkali kita hanya berpikir begini. Kita mengerjakan untuk dapat sesuatu. Kita kemudian meminta yang sesuatu itu. Tuhan berkati saya. Supaya saya bisa, Tuhan kasih kirim saya modal besar. Kasih kirim saya uang banyak. Tuhan tidak punya duit.
Katakan, Tuhan tidak punya duit. Betul. Tapi Tuhan punya langit dan bumi dan seisinya. Mana lebih besar? Duit atau langit dan bumi dan seisinya? Langit dan bumi. Nah, lalu kemudian ketika Tuhan menciptakan manusia, ada dua tujuan, keserupaan dan berkuasa. Berkuasa atau memerintah, ada dua di situ. Melayani dan mengelola. Melayani dan mengelola. Karena itu kerja dan ibadah itu equal. Ibadah adalah melayani, bekerja. Bekerja adalah ibadah. Oh, Pak, tidak ada lagi pembedaan sekuler dan rohani. Tidak ada lagi perbedaan orang awam dan kaum klergi, kaum imam. Tidak ada. Nanti baca di Wahyu 1 ayat 5, 6, Wahyu 5 ayat 1, 2, 3, terus Wahyu 20, baca di situ bahwa ketika kita ditebus, maka Tuhan menjadikan kita kerajaan dan imam-imam. Tuhan menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. Tidak ada lagi perbedaan, ini kaum raja, ini kaum imam. Bahwa setiap orang percaya yang telah ditebus adalah raja dan imam. Katakan kiri kanan, raja dan imam. Kamu adalah raja dan imam. Jadi kerja dan ibadah equal. Melayani dan bekerja equal, sama. Di tempat engkau bekerja, engkau melayani. Ketika engkau melayani, engkau sedang bekerja. Nah, oke. Jadi, sebelum Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia, Kejadian 1 ayat 26, ide Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 28, ada dua hal di sini. Ada dua hal. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa. Tapi sayang terjemahan kita beranak cucu, kita di Indonesia beranak cucu. Seharusnya be fruitful, berbuah. Jadi Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Lalu kemudian buah itu harus bertambah banyak. Buah ini kemudian bukan hanya sekedar bertambah banyak, tapi memenuhi. Penuh. Memenuhi pangsa pasar yang ada. Lalu kemudian karena dia sudah memenuhi pangsa pasar, dia akan menaklukkan pasar yang ada. Ketika dia menaklukkan pasar yang ada, maka produk kita menguasai pasar yang ada. Tapi sebelum itu, apa yang dikatakan di awal? Maka Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman, sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab, berkat itu sudah mendahului tugas dan tanggung jawab. Berkat itu mempunyai tujuan untuk menolong kita menghasilkan buah. Entahkah ini buah jiwa-jiwa, entahkah ini buah pelayanan, entahkah ini buah produk yang kita hasilkan. Produk apa saja, tapi di dalamnya kita mengerjakan tujuan Allah. Lewat hasil itu, lewat buah-buah itu. Tuhan panggil kita di mana-mana. Ada yang Tuhan panggil untuk masuk marketplace, ada Tuhan panggil untuk masuk melayani secara full time. Sama saja. Sama saja. Ini perspektif yang harus kita bangun bersama-sama. Ini paradigma yang ada. Bahwa Tuhan ingin kita mengelola bumi ini. Tuhan ingin kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan lari dari tugas dan tanggung jawab. Kemalasan itu adalah lari dari tugas dan tanggung jawab. Kemalasan akan menghasilkan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia berbicara kekosongan. Tidak ada produktivitas. Ketika tidak ada produktivitas, kekosongan,
maka kita lekat dengan kegelapan. Mana yang dihukum oleh Tuhan? 1 talenta yang diberikan, 2 talenta atau 5 talenta? Ayo. 1 talenta. Hai hambaku yang jahat, kata firman Tuhan. Malas. Nah, berkat ini itu berbicara banyak hal. Berkat di sini menggunakan kata barak. Barak ini seperti orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi ada pengertian yang kedua. Barak ini adalah ketika kita sujud, lalu kita di atas kepala kita ada tangan yang memberkati kita. Ini berbicara penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab. Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Penyertaan itu berbentuk apa? Dia Yehova Rafa. Dia Yehova apa lagi? Tadi kita nyanyi. Yehova Nisi. Yehova apa lagi? Ya, dia Shalom. Dia El Shaddai. Wow. Pribadi Allah sendiri menyertai kehidupan kita. Bahkan ketika Tuhan mengembuskan nafas hidup kepada manusia. Pengertiannya apa? Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia. Kemampuan apa? Kemampuan dirinya diberikan, diinstal dalam kehidupan manusia. Tuhan memberikan apa lagi? Karunia-karunia. Tuhan memberikan talenta. Tuhan memberikan bakat. Tuhan memberikan kemampuan. Ini modal awal sebelum kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita kosong. Tapi manusia menjadikan hidupnya kosong. Sehingga menderita. Amin. Betul? Manusia tidak menemukan tujuan Allah dalam kehidupannya. Karena dosa. Sekali lagi, dosa adalah penyimpangan terhadap tujuan Allah. Tapi Tuhan tetap memanggil manusia untuk kembali kepada pilihannya. Manusia tetap dipilih oleh Tuhan. Sejak dari awal manusia dipilih oleh Tuhan. Tapi manusia tidak dipilih untuk dibinasakan. Manusia dipilih untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Manusia dipilih untuk melaksanakan tujuan Allah. Manusia dipilih untuk melaksanakan kehendak Allah. Manusia dipilih untuk menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Manusia dipilih untuk menjadi raja-raja di muka bumi ini. Amin. Saya dan saudara dipilih untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Penyimpangan, lari daripada pilihan. Lari daripada tujuan. Tapi Tuhan tetap memanggil manusia, ayo kembali. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang berurusan dengan manusia? Ego manusia. Ego membuat manusia jatuh dalam dosa. Karena waktu itu, iblis berkata kepada Hawa, kamu kalau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti siapa? Allah. Padahal manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi karena, dengar, saya seperti Allah. Pride, ego muncul. Jadi yang membuat masalah itu aku. Apa itu aku? Ego kita. Ego. Egolah yang membuat manusia jatuh dalam dosa.
Apa itu ego? Saya ingin, saya ingin, saya ingin. Saya loh, saya, aku lebih baik daripada yang lain. Aku lebih hebat daripada yang lain. Kalau tidak ada aku, tanpa aku, yang disentuh oleh iblis, ego kita. Ego yang akhirnya menimbulkan kesombongan. Manusia jatuh. Memberontak dari tujuan Allah. Oh, saya akan menjadi sama seperti Allah. Kalau begitu saya bisa membuat tujuan saya sendiri. Saya bisa menjadi Allah bagi hidup saya. Jatuhlah. Sehingga ketika jatuh, manusia diperbudak oleh iblis. Sehingga Paulus mengatakan, aku ingin berbuat yang baik, tapi justru sebaliknya yang aku lakukan. Karena manusia jadi budak, bukan lagi keinginannya, tapi yang dia kerjakan adalah keinginan sang iblis. Manusia jatuh di situ. Lalu kemudian kehidupan manusia menghasilkan perbuatan jahat. Nah, kalau dalam gereja terjadi seperti perpecahan dan lain, berarti akunya masih tinggi. Dan ketika akunya masih tinggi, coba cek. Apakah kita dikuasai oleh kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan? Cek saja. Karena perpecahan itu, kekacauan itu adalah produk daripada iblis. Tidak percaya? Kejadian 1 ayat 2, coba kita lihat. Kita banyak berbicara soal kejadian. Saya agak melenceng sedikit dari penderitaan. Tapi nanti kita akan kembali ke situ. Sorry, waktu saya sampai jam berapa? Ya, sorry saya lupa lihat lagi. 10 menit lagi. Wah, haleluya. Coba lihat di sini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang. Para ahli teologi tahu bahwa kejadian 1 ayat 1, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Langit dan bumi Tuhan ciptakan. Tapi kemudian iblis memberontak, maka iblis dibuang ke bumi, ayat yang kedua muncul. Bahwa iblis mengacaukan segala ciptaan Tuhan. Sehingga bumi itu akhirnya tidak ada bentuknya dan kosong. Sia-sia, kesia-siaan ada, kegelapan menutupi bumi ini. Lalu kemudian roh Allah melayang-layang. Mengerami kembali bumi ini. Dan kemudian terang Allah dinyatakan. Mengusir kegelapan. Bumi dibentuk kembali. Jadi kalau ada perpecahan, kekacauan, ribut-ribut, itu produk siapa? Produk siapa? Dan banyak orang percaya ingin dipakai oleh iblis. Karena itu, mari kita tahu tujuan Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi warga kerajaan yang luar biasa. Ada 2 hal untuk membentuk kehidupan kita. Yang pertama, salib. Pemberitaan tentang salib bukan pemberitaan yang populer. Tapi harus diberitakan. Untuk apa salib itu? Mari kita lihat bersama firman Tuhan katakan. Bahwa kalau kita tidak mengenakan salib, maka kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Kalau kita tidak memikul salib, maka kita tidak dapat menjadi murid daripada Kristus. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali, Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau begitu kita harus membenci saudara kita. Bukan itu maksudnya. Kadang-kadang keluarga kita bisa menjadi halangan bagi kita untuk hidup seperti ku mau sepertimu, Yesus. Kadang-kadang harta kita, kekayaan kita, itu bisa membuat kita tidak mengerjakan kehendak Allah. Karena itu firman Tuhan katakan, salibkanlah dirimu beserta semua keinginan-keinginan daging. Matikan dirimu. Supaya kehidupan Kristus muncul dalam kehidupanmu. Apa yang menghalangi Kristus memerintah dalam kehidupan kita? Kita, saya dan semua keinginan saya. Karena itu harus dimatikan. Keegoisan saya harus disalibkan. Apalagi keinginan daging saya harus disalibkan. Supaya yang muncul dalam hidup kita bukan aku lagi, tapi Kristus. Amin. Memang menderita. Siapa bilang kita tidak menderita? Terima kasih, Bu. Menderita kalau saya berteriak-teriak. Sorry, ada luka di sini. Itu suatu penderitaan bagi saya. Tapi kalau saya tidak berteriak-teriak, mungkin saudara bilang, biasa-biasa. Ini hal yang penting. Salib itu adalah proses pembentukan hidup kita. Mati bersama Kristus. Bukan hanya baptisan. Tapi kemudian dihidupkan dengan mengenakan tubuh Kristus. Mengenakan pola pikir yang baru dalam Kristus. Salib. Menderita. Iya. Tapi mengerjakan kemuliaan yang kekal. Amin. Pikul salib. Ini dia. Ini jarang diberitakan. Tapi salib menghasilkan kehidupan yang kekal. Kemuliaan yang kekal. Karena bagaimana supaya Tuhan bisa memerintah atas kehidupan kita? Salibkan dirimu. Salibkan dirimu. Sehingga kita berkata, berdaulat atas hidupku. Siapa yang benar-benar berdaulat, berkuasa sepenuhnya atas hidup kita? Kristus, Raja di atas segala Raja. Baca Matius 6 ayat 33. Di situ dikatakan, carilah dahulu. Tapi dalam terjemahan ini, usahakan terlebih dahulu Allah memerintah atas hidupmu. Berarti kalau kita berusaha, kita ada usaha yang kita lakukan, kita harus menyalibkan kehidupan kita. Supaya Kristus yang tampil keluar. Yang kedua, alat yang kedua adalah kuk. Matius 11, coba lihat. Matius pasal 11. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa sih kelegaannya? Yesus berkata, pikulah kuk. Kok kuk berhubungan dengan kelegaan? Kok kuk berhubungan dengan kelegaan? Tahu kuk itu? Tahu? Kuk itu adalah batang suatu kayu yang kemudian dibentuk sedemikian rupa, dipasang di leher sapi untuk kemudian supaya bisa dikendalikan secara bersama-sama. Nah, pertanyaannya, pikulakuk berarti serahkan hidupmu dalam otoritas Tuhan supaya Tuhan mengendalikan kehidupanmu. Sehingga yang mengendalikan kehidupan kita bukan kita lagi, tapi Tuhan. Tuhan yang memerintah atas kehidupan kita. Coba lihat orang yang di belakang sapi itu ketika dia pegang ini dua ekor sapi,
Kemudian dia mengarahkan ke kanan, sapinya ikut ke kanan kan. Kalau dia arahkan ke kiri, sapinya ikut ke kiri. Kalau sapinya memberontak, tidak ini, sapinya yang sakit sendiri. Ya. Lega kalau kita mau berserah. I surrender, Lord. Ya kan? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan, pikulah kuk dan belajarlah kepadaku. Kuk berarti apa? Mari kita belajar kebenaran-kebenaran dari kerajaan itu. Berita kerajaan harus kita implementasikan. Kita harus kenal berita kerajaan. Itu akan membuat kelegaan kepada kita. Jangan lagi menjadi begini. Agama akan membuat kita masuk dalam berbagai-bagai peraturan yang mengekang kehidupan kita. Kristus datang untuk membebaskan kita. Keselamatan sudah cukup, jangan lagi ditambah-tambah yang lain. Jangan lagi ditambah dengan ritual-ritual yang lain. Keselamatan cukup. Cukup untuk kita. Nah, karena itu, mari kenali tujuan kehidupan kita. Dan bersedia untuk dibentuk. Bagaimana caranya? Pikul salib, kenakan kuk. Belajar dari Kristus. Amin. Belajar firman Tuhan. Itu yang akan menyegarkan kita. Itu yang akan menolong kita. Memang menderita. Siapa bilang salib tidak membuat kita menderita? Kalau Yesus disalib, kalau kita lihat Yesus disalib, penderitaan. Siapa bilang disalib enak-enak? Ya, kemudian Yesus turun, ngopi-ngopi, naik lagi disalib. Tidak demikian. Salib itu mencucurkan air mata, mencucurkan darah, keringat, bahkan kematian. Itu salib. Kuk. Jangan lagi kita diperhamba dengan yang lain. Tapi serahkan hidupmu untuk dikendalikan. Bagaimana kita bisa mengendalikan kehidupan kita? Ada Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus. Ada pengajaran. Ada firman. Biarkan Roh Kudus dan firman menguasai kehidupanmu. Amin. Maka kau akan hidup. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kau akan mengerjakan kehendak Allah. Kau akan mencapai tujuan Allah dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Kris.